Oke, lanjut. Oke, kepada Billy boleh untuk ditanyakan pertanyaannya. Oke, shalom Pak. Di sini uh, Shalom. saya akan menanyakan pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan pertama, mengapa penting bagi orang Kristen untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus menurut Galatia 5 ayat 25 dan Efesus 5 ayat 18? Oke, terima kasih. Jadi, pertama-tama dulu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Kita diberikan kesempatan pada malam hari ini dengan melakukan joint meeting atau dalam bentuk wawancara. Jadi, perkenalkan dulu, nama saya Syukur Agustinus Gule, berada di Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Jadi atas pertanyaan tadi, eh, kita sebagai orang Kristen, kita harus hidup di bawah kekuasaan Roh Kudus. Dan kita harus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena kita orang percaya, kalau kita tidak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, maka kita sebagai orang Kristen, apapun perbuatan yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi menurut tadi Galatia 5 pasal 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kenapa demikian? Kalau kita dipimpin oleh Roh, maka segala apapun yang kita lakukan harus berkenan di hadapan Tuhan. Jadi itu yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Contohnya, di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka segala sesuatunya aktivitas kita, mulai dari kita bangun sampai kita melakukan segala aktivitas kita, maka kita harus berserah diri di bawah pimpinan kuasa Tuhan. Dengan kuasa apa? Dengan kuasa Roh Kudusnya Tuhan. Jadi mustahil seseorang percaya kepada Yesus tanpa kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus mutlak kita miliki sebagai orang beriman. Jadi orang beriman harus memiliki yang namanya roh. Jelas di dalam Galatia 5 pasal 22 mengatakan, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu keinginannya. Jadi, kalau kita mau percaya kepada Yesus, maka satu-satunya kita harus memiliki yang namanya Roh Kudus. Seperti tadi buah-buah roh di dalam Galatia 5 pasal 22. Kita harus memiliki yang namanya kasih. Kasih itu penting. Kenapa di dalam hidup orang Kristen kasih itu penting? Kenapa? Karena Yesus mengajarkan kita hanya ada dua. Hanya ada dua hukum kasih yang berlaku sebagai orang Kristen. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kemudian, yang tidak kalah dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bagaimana cara mengasihi sesama kita manusia? Memang berat itu. Apalagi zaman sekarang ini,
manusia hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Itu kita tidak pungkiri hal-hal yang demikian. Tapi menurut Alkitab ini yang menurut pertanyaan tadi, jika kita hidup oleh Roh, maka baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Seandainya kita mau dipimpin oleh Roh, maka kita harus melakukan yang namanya hukum kasih. Yang pertama-tama dulu, kasih kepada Allah, kasih kepada Yesus. Bagaimana cara melakukan kasih kepada Yesus? Penerapannya adalah dengan melakukan kasih kepada sesama manusia. Saling mengasihi, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling memperhatikan. Jadi ada beberapa kasih. Kasih eros. Mungkin ada anak-anak kami yang tahu tentang itu. Ada 3 kasih kan. Kasih eros, kasih agape, kasih philia. Jadi yang diinginkan oleh Tuhan buat kita adalah kasih yang tanpa balas. Kasih yang tulus. Jangan kasih karena kasih eros. Jangan demikian. Tapi kasih yang tulus. Atau kasih agape. Jadi seandainya kita sebagai orang Kristen, kita harus memiliki buah yang baik. Menghasilkan buah yang baik. Jadi seandainya kita sebagai orang Kristen tidak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, maka kita terjerumus dalam hal-hal yang namanya kedagingan, keduniawian. Jadi di ayat Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi anggur ini melambangkan keinginan duniawi. Pernah minum arak enggak? Pernah minum tuak? Mungkin di Nias ada tuak Nias. Pernah minum tidak? Tidak pernah. Jadi puji Tuhan hal itu. Jadi di sini anggur melambangkan hal-hal yang namanya keduniawian. Jadi jangan mau dimabukkan oleh anggur yang membuat dirimu hidup di dalam kedagingan yang menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi mungkin kedagingan. Jadi semua orang pasti mau yang namanya keinginan duniawi. Contohnya, mohon maaf ya, ini internetnya agak kurang bagus jaringan. Kedengaran, masih kedengaran ya? Jadi Masih, Pak. contohnya, oke. Jadi contohnya, semua manusia itu kecenderungannya adalah kedagingan. Semua. Tetapi seandainya kita memiliki kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus mengajarkan kita jangan berbuat demikian. Kenapa? Bertentangan dengan hukumnya kuasa Allah. Kita tahu tadi buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan. Jadi buah roh mengatakan kita demikian. Jadi jangan kita dimabukkan oleh anggur yang memabukkan itu. Jadi hawa nafsu kita itu kita harus tekan di bawah kuasa Roh Kudus. Seandainya kita tekan, maka kita terjerumus. Jadi contoh di dalam kehidupan saya pribadi, merantau di Bandung selama 9 tahun. Jadi sempat saya merasakan yang namanya hal duniawi. Minum anggur saya pernah lakukan. Jadi puji Tuhan saya bertobat. Jadi saya mengambil jurusan agama dulu karena memang dulunya sudah jauh dari hadapan Tuhan. Tapi akhirnya karena saya sadar hidup ini adalah miliknya Tuhan,
saya mau mencari Tuhan. Akhirnya pada saat itu beberapa teman-teman di bawah bimbingan konseling, mungkin di sana dulu ada family altar yang namanya di situ. Saya bergabung di salah satu gereja yang namanya GBI Betani di King Shopping Center di Bandung dulu. Jadi ada mentor saya dulu, dia membimbing saya bagaimana cara mendekatkan diri kita dengan kuasa Roh Kudus. Jadi akhirnya dengan saya mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan yang namanya disiplin rohani ini memang berat buat kita yang sudah terjerumus ke dalam dosa. Berat memang. Kenapa? Kebiasaan kita udah biasa. Udah biasa minum tuak lah, udah biasa minum arak lah, udah biasa minum alkohol lah. Untuk terlepas dari itu, kita tidak mampu tanpa kuasa Roh Kudus. Maka kita harus meminta kuasa Roh Kudus untuk menyingkirkan hal-hal yang demikian. Dengan cara apa? Melakukan disiplin rohani. Apa disiplin rohani? Bangun pagi, baca Alkitab, berdoa, dan ucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal apapun yang kita alami. Karena kenapa? Yang kita alami setiap hari adalah berbeda dengan apa yang kita cita-citakan. Mungkin kalau kita manusia pengen yang instan-instan saja. Sementara rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Tuhan itu memproses kita lebih lagi. Kadang-kadang kita diproses agak pahit. Mungkin adik-adik kami pernah merasakan itu, anak-anak kami sudah merasakan itu. Jadi Tuhan itu memberikan kita seolah-olah kita tidak mampu mengatasinya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, aku tidak akan memberikan kepadamu. Aku tidak akan memberikan kepadamu sebuah tantangan yang berat. Aku sudah menyiapkan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus untuk membukakan jalan bagimu. Tapi kuasa itu Tuhan itu memang luar biasa. Jadi terbukti setelah saya dibimbing oleh mentor saya, maka saya mulai berubah. Akhirnya saya belajar, saya menjadi seorang mahasiswa STT, Sekolah Tinggi Teologi. Saya belajar, baru saya sadar bahwa yang saya perbuat selama ini memang benar-benar sudah melenceng dari firman Tuhan. Tapi atas hal demikian saya berubah, saya bertobat, dan saya mohon ampun kepada Tuhan. Sehingga pada saat itu disiplin rohani saya pertahankan. Dunia lama saya tinggalkan. Mungkin anak-anak kami belum pernah mengalami. Saya dulu pernah ke tempat karaoke lah, tempat ya yang namanya anak muda dulu, ya biasalah. Tapi saya mau tekankan, jangan sekali-kali mau di tempat itu. Kenapa? Untuk terlepas dari jerat itu, memang agak susah. Kalau bukan pimpinan kuasa Roh Kudus, tapi kalau mentornya tidak aktif, maka kita akan terjerumus. Tapi puji Tuhan pada saat itu dengan kuasa Tuhan, ada seorang mentor yang dikirim oleh Tuhan untuk membimbing bahwa kuasa Roh Kudus itu dia datang seandainya kita meminta. Jadi seandainya kita berbuat dosa, kalau kita sudah bertobat, jangan diulang kembali. Jadi berdosa kepada anak masih bisa diampuni, tapi berdosa atau mendukakan Roh Kudus adalah tidak akan diampuni. Artinya mendukakan Roh Kudus di sini adalah seandainya kita melakukan dosa itu secara berulang dan berulang, itu namanya mendukakan Roh Kudus. Jadi begitulah sedikit bayangan kepada adik-adik kami, anak kami yang mungkin sharing pada malam hari ini. Jadi kepada anak-anak kami, apa tadi yang sudah saya ucapkan dan pengalaman hidup saya tentang Roh Kudus ini, kita harus membangkitkan semangat kita bahwa kuasa Roh Kudus itu benar-benar nyata adanya dan benar-benar bisa membantu kita, bisa menolong kita dalam sesuatu apapun yang kita hadapi. Jadi kira-kira begitu tentang pertanyaan yang pertama. Mungkin ada pertanyaan yang lain.
Baik, kepada Luis Silakan. untuk melemparkan pertanyaan kedua. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk jawabannya yang pertama, jawaban yang sangat eh, berkati kita semua pada malam hari ini. Dan juga ada sharing singkat dari Amin. Bapak tadi. Terima kasih Iya. untuk jawaban Bapak. Sekarang kita akan lanjut untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya itu, eh, apa saja alasan yang bisa membuat seseorang itu tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus? Terus kalau kita udah terjerumus hidup tanpa Roh Kudus, bagaimana cara kita mengatasi hal itu, Pak? Oke. Terima kasih. Jadi bagaimana apa saja yang membuat seseorang tidak hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus? Yang membuat seseorang tidak hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus ada beberapa. Yang pertama adalah menolak hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Menolak hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Artinya, menolak hubungan pribadi dengan Roh Kudus ini, kadang-kadang kita dalam kehidupan kita sehari-hari, memang daging kita ini, keinginan kita ini lebih kuat dibanding dengan apa namanya ya, keinginan kita ini lebih kuat dibanding dengan firman Tuhan, lebih kuat dia untuk menantang kita. Jadi untuk mengatasi hal-hal yang demikian, maka kita wajib yang namanya tetap bersekutu dengan Tuhan, dengan tetap berdoa, dengan tetap membawa sesuatunya, apapun masalah kita kepada Tuhan. Jadi dengan cara itu, salah satu kita membangun hubungan pribadi dengan kuasa Roh Kudus. Kemudian, alasan lain mengapa seseorang tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus adalah kurangnya pengetahuan dan ketaatan. Kurangnya pengetahuan dan ketaatan. Jadi manusia ini pada dasarnya lebih memilih melanggar firman Tuhan daripada mentaatinya. Kebanyakan begitu. Dia udah tahu, kamu nggak boleh mencuri ya, kamu tidak boleh berzina ya, kamu tidak boleh berdusta ya. Tapi keinginan daging manusia ini lebih kuat. Keinginan daging manusia kita lebih kuat daripada firman yang sudah kita dengar. Kenapa? Karena ketidaktaatan manusia. Manusia itu kurang taat. Kenapa tidak taat? Karena keinginan dagingnya itu yang diutamakan. Dan kita tidak pungkiri itu. Tetapi dengan kita belajar sekarang tentang kuasa Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus itu membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan cara apa? Itu dengan yang saya katakan tadi, dengan membaca firman Tuhan. Dengan konsisten menjadi seorang pendoa syafaat. Mungkin saya juga dulu pernah menjadi pendoa syafaat. Tapi sekarang karena terlalu banyak terlalu banyak beban, terlalu banyak pekerjaan, akhirnya saya sudah jauh sedikit, memang sedikit, jauh dari seorang pendoa syafaat. Kalau kita sudah menjadi seorang pendoa syafaat, apapun yang kita doakan, maka wajib itu hukumnya kita merasakan kuasa Roh Kudus. Mungkin kita dalam sebuah kamar, mungkin adik-adik kami, anak-anak kami, ada waktu setiap hari, luangkan waktu setiap hari, ada yang namanya saat teduh. Pada saat kita melakukan saat teduh itu, renungkan itu firman Tuhan. Renungkan itu kasihnya Tuhan, betapa besarnya kasihnya Tuhan itu. Dan lakukan pujian penyembahan.
Mungkin anak-anak kami bisa main gitar, lakukan pujian penyembahan. Di dalam pujian penyembahan itu, maka kuasa Roh Kudus itu semakin nyata di dalam hidup kita. Mungkin anak-anak kami sudah pernah merasakan itu. Seandainya kita melakukan pujian penyembahan itu, satu-satunya cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena eh, di dalam pujian penyembahan itu, kuasa itu, roh Allah itu, hadirat Allah itu enggak akan melingkupi kita dan bersama-sama kita menyembah kepada Bapa yang di surga. Jadi yang diutamakan di sini adalah berdoa dengan sungguh. Kadang-kadang kita berdoa hanya karena rutinitas. Itu kebanyakan saya lihat. Kita berdoa, bangun pagi berdoa padanya. Tapi yang dikehendaki di sini adalah berdoa dengan hati yang sungguh, berdoa dengan hati yang tulus. Jadi yang namanya berdoa dengan hati yang tulus ini bukan rutinitas, bukan. Tapi berdoa dengan hati yang tulus, dengan kerinduan kita kepada Allah Bapa kita yang kita sembah itu. Dengan kerinduan kita kepada Tuhan kita Yesus bahwa hanya Dia satu-satunya. Hanya Dia satu-satunya yang membawa kita damai kepada Allah Bapa di surga. Jadi kira-kira begitu. Mungkin nanti kalau ada tambahan-tambahan, mungkin kita akan apa? Kemudian alasan apa yang membuat seseorang tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Adalah mengabaikan firman Tuhan. Kadang-kadang kita sering menyepelekan yang namanya firman Tuhan, menyepelekan yang namanya pemberitaan firman Tuhan. Kadang-kadang kalau silakan. Kadang-kadang kalau kita ke gereja, kita lihat dulu, siapa dulu yang khotbah nanti. Dulu kami waktu di GBI Betani Bandung, kalau Pak Pendeta Tony Daud nanti yang khotbah, nanti saya ke gereja. Tapi kalau yang lain saya nggak mau ke gereja. Tapi itu yang namanya menyepelekan firman Tuhan. Apapun firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, maka yakini itu adalah sebuah firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah sendiri. Jangan pilih-pilih orang. Kadang-kadang kita memilih-milih, ini yang namanya pengkhotbah yang wah gitulah. Tapi siapapun yang berkhotbah, siapapun yang memberitakan firman Tuhan, anggaplah itu adalah suatu pernyataan dari Allah sendiri. Jadi sekali lagi, jangan sekali-kali mengabaikan yang namanya firman Tuhan. Jadi begitulah kira-kira alasan membuat seseorang tidak hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Jadi mungkin tadi yang cara mengatasinya tadi adalah dengan berdoa dengan tulus, berdoa dengan hati yang tulus, melakukan pujian penyembahan. Apakah anak-anak kami sudah pernah melakukan pujian penyembahan? Ya, selalu. Sudah pernah? Ya, Pak. Sudah Rutin pernah. setiap hari Jadi Jumat. pujian penyembahan itu satu-satunya cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Coba rasakan tiap hari, ambil langkah saat teduh. Saat di kamar sendirian, lakukan pujian penyembahan. Apalagi kalau ada bersama teman, ada satu frekuensi. Seandainya kita melakukan yang namanya pujian penyembahan itu, maka saya yakin dan percaya bahwa kalian akan menjadi pendoa syafaat. Jadi pendoa syafaat itu, hadirat Allah selalu datang tepat pada waktunya. Jadi mungkin pernah kalian rasakan apa yang namanya kuasa hadirat, kuasa Roh Kudus itu. Jadi itu tentang cara mengatasi seseorang tidak hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Oke.
Baik, pertanyaan ketiga diajukan oleh Rahel. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana langkah-langkah praktis agar hidup kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Oke, terima kasih Rahel. Jadi bagaimana langkah-langkah praktis agar hidup kita dipenuhi dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Jadi langkah-langkah penting yang kita lakukan agar hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus adalah menyerahkan kehendak pribadi kepada Tuhan. Yang pertama, menyerahkan kehendak pribadi kepada Tuhan. Caranya menyerahkan kehidupan pribadi kita kepada Tuhan, seluruh totalitas kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Misalnya, kita bangun pagi, ini loh Tuhan hidup saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, seluruh keadaan saya, seluruh totalitas kehidupan saya serahkan kepada Tuhan. Misalnya, Tuhan, saya banyak beban, saya tidak punya beli sabun misalnya. Tuhan, saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi seluruh keadaan totalitas hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Kemudian, berdoa dengan tulus. Jadi seperti ini hampir berkaitan saja ini. Berdoa dengan tulus dan berdoa dengan rendah hati. Jadi berbeda dengan berdoa dengan rutinitas. Mungkin kalau rutinitas kita pagi kita berdoa, siang kita berdoa, malam kita berdoa. Tapi yang dikehendaki buat kita di sini adalah Tuhan menghendaki kita supaya berdoa dengan tulus, dengan kerendahan hati. Berdoa dari dalam diri kita sendiri. Bukan karena rutinitas. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan terima kasih hari ini saya mau bekerja dan tolonglah beri saya kemampuan, kekuatan. Itu rutinitas. Tapi yang Tuhan harapkan dengan kita di sini adalah berdoa dengan kerendahan hati. Kadang-kadang kita, mungkin kalau saya berdoa agak janggal. Di kampung saya janggal. Kenapa? Kadang-kadang saya angkat tangan, kadang-kadang saya kepalkan tangan saya, kadang-kadang berbeda dengan yang lain. Kadang-kadang mereka ketawa melihat saya karena kebiasaan di gereja saya cuman gini aja kalau berdoa. Tapi yang seharusnya ekspresi kita keberadaan saya, ini loh Tuhan, ini loh kemampuan saya. Nah, jadi yang Tuhan harapkan dengan kita di sini adalah berdoa dengan sungguh, berdoa dengan kerendahan hati, berdoa dengan tulus. Kemudian taat pada firman Tuhan. Jadi ini suatu tuntutan buat orang Kristen, taat pada firman Tuhan. Kenapa orang-orang di dalam Alkitab banyak yang gagal? Seperti Saul misalnya. Kenapa Saul? Padahal dia raja loh, dipilih. Saul itu dipilih oleh Tuhan. Karena dia tidak taat pada firman Tuhan. Makanya Allah marah. Seharusnya dia harus menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi Saul mengambil alih. Dia mengambil alih, dia bakar korban sendiri. Makanya Tuhan marah. Artinya dia tidak turut pada perintah Tuhan. Jadi yang diharapkan buat kita di sini adalah taat pada firman Tuhan. Jadi kira-kira begitu. Mungkin ada yang kita sharing-sharing nanti. Boleh kita sharing di sini. Mungkin juga ada pendapat-pendapat anak-anak kami, ada pendapat juga adik-adik kami. Boleh juga kita berbagi di sini. Karena kita juga di sini apalah saling memberi penguatan, saling memberikan semangat supaya kita berada di bawah lindungan dan pimpinan
kuasa Roh Kudusnya Tuhan. Oke, Rahel. Iya, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Ini Agripa ini dari daerah mana ini Agripa, Yeskiel?